manage di dalam sebuah tim kerja yang solid. Kenapa? Karena anugerah dan kemampuan kita adalah berbeda-beda. Dalam pekerjaan, ketika manajemen talenta ini diterapkan di dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan besar sesuai dengan visi dan misi sekolah maupun visi dan misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, apalagi visi dan misi Bupati dan Kabupaten Alor, maka kita membutuhkan sebuah kolaborasi. Karena kolaborasi bahasa yang mudah diungkapkan, tetapi implementasinya susah gampang, dan gampang mudah atau susah. Dua kata ini tidak bisa bolak-balik, tergantung sudut pandang. Nah itu sepanjang kemarin dan hari ini kami bersama dengan Bapak Kepala Menak mengunjungi beberapa sekolah. Di sana kita menemukan ada pusat-pusat harapan dan pertumbuhan yang tumbuh dan berkembang. Kemarin kita selesai dijemput oleh Kemenak menjambangi Smart Katolik 1 Yosef di depan gereja. Itu kalau sekolahnya ada kemarin, kita bertemu, bercakap, berdiskusi, kemudian mendatangi SMA Negeri 1 Kota Kalapahi yang menjadi dulu dikenal sebagai salah satu sekolah unggulannya. Hari ini kita menuju beberapa sekolah dan terpaksa berpusat di sini. Kalau kita berpusat di sini, maka pusat ide dan gagasan, semangat dan cita rasa harus kita satukan sama lain. Apalagi yang hadir adalah top leader, kepemimpinan sekolah yang mempunyai siswa, memiliki guru dengan 1001 macam aneka ragam. Tadi kita mengunjungi SMK 3, kemudian kita mendatangi SMK 1, maka sekolah-sekolah kejuruan di dalam pendidikan dan bingkai Dinas Pedagog Provinsi akan ditetapkan 15 SMK unggulan dan 15 sekolah menengah atas unggulan yang tersebar di daratan timur, yang tersebar di Alor, Rote, Daratan Flores, Lembata, dan Aruna. Ini menggambarkan kehadiran sekolah mutlak dan syarat utama untuk pengembangan sumber daya manusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi keempat kepemimpinan Gubernur Bapak Victor Multiplier Skoda bersama Joseph Nai Sui. Misi yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Berapa guru kita yang sudah bersertifikasi yang memiliki TPK 4 kuadran yang sudah disajikan oleh Bapak PLT tadi, Bapak Haji. Jadi maka kepala sekolah perlu mengetahui duduk berdirinya setiap komponen yang mendukung penggerakan pendidikan di sekolah mana, termasuk nomor sepatunya ibu guru masing-masing bagi kepala sekolah. Apa? Dengan ketelitian itu berarti kita tidak pernah membiarkan satu pun terlewat dari pemikiran perencanaan. Karena kita menjadi leader. Karena menjadi leader, maka seluruh profil prototipe setiap guru, setiap siswa harus dikuasai secara benar dari aspek psikologinya, sosial budayanya, sehingga mampu menggerakkan. Karena itu lahirlah guru penggerak, sekolah penggerak di sekolah menengah atas. Apakah Alor ada sekolah penggerak kemarin? Belum, karena belum diagendakan. Kota Kupang masuk, Kota Tenggara masuk, Sumbar Timur masuk, Manggarai Timur masuk, Sumbar Tengah masuk. Secara bertahap akan menjelajahi ini. Ketika kita menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, pertanyaan refleksi, sejauh mana kita menggerakkan sisi dan subsisi yang ada di sekolah. Tapi selagi kita tidak mampu menggerakkan sisi, maka roda apapun yang diturunkan dari kementerian, kita mau mengambil bagian juga, kita itu pertentangan psikologis. Kita ada sebagian bergerak atau pembuat
masalah pergerakan itu sendiri. Dan sekolah kejuruan Bapak dan Ibu benar-benar memanfaatkan segala jenis aset yang ada di sekolah. Tadi kita kunjungi SMK 3, dan senang sekali di situ ada mesin batako. Ketika kita bertanya berapa perputaran uang, berapa batako yang dihasilkan selama seminggu, sebulan, setahun, dijual sekarang 5.000 satu batako, sekolah sudah jual pertama berapa? Tetapi ini belum dioptimalisasi. Begitu juga dengan mesin-mesin yang ada di dalam juga berat-berat bisa menghasilkan sesuatu untuk pertumbuhan dan pengembangan sekolah. Apalagi tadi di SMK ini kita lihat perakitan-perakitan, ada daring lain sebagainya. Pertanyaannya, motif dan tenun yang kita lakukan ini sudah didaringkan belum? Orang datang itu pesan motif pakai daring lain, tamu dong datang lalu kita angkat. Ini harus didesain jauh-jauh. Maka sebagai kepala dinas PDAMK, saya menegaskan masing-masing sekolah menengah atas maupun kejuruan di tingkat sekolah menengah atas kewirausahaan adalah tenun ikat untuk mendukung gerakan 1000 moko yang sudah dicanangkan oleh Bapak Hans Kapabela tempoh hari itu. Museum itu sudah berdiri 1000 moko, tetapi angkatan benang, tenunan ikat lain sebagainya harus kita tumbuhkan dari sekolah. Dan ini saya minta kepala sekolah Semanigi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang terhimpun yang kita dengar sama-sama masing-masing mengembangkan tenun ikat. Dan saya mendorong SMK buka jurusan tenun ikat atau sejenisnya. Nah, itu penting untuk pengembangan pariwisata alor yang kita dengar diutarakan begitu indah dengan lafal bahasa Inggris yang pasti perlu bahasa Jepang, Jerman, apalagi Cina. Dan bila perlu tamu-tamu datang di sini mereka harus belajar 56 bahasa yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Alor. Itu adalah kekuatan pariwisata. Maka kursus-kursus bahasa Alor mudah dilakukan. Berapa jumlah bahasa daerah di sini? Kabupaten Alor. Ada berapa? 14 ya? 14 rumpun ya? 14 rumpun yang tersebar di 56 etnis. Tapi satu rumpun bahasa penduduknya berapa tahun lalu bisa memetua yang lansia. Mudah-mudahan ada yang lain ya. Kalau tidak punah. Dan Alor kekuatan pariwisata, maka di sini ada buka SMK perhotelan ya, pariwisata. Nah, maka sekolah-sekolah SMK saya minta fokus, jangan A juga rapat, B juga rapat, C juga rapat, termasuk nanti ke area dalam sini. Tapi tidak apa, barang sudah jadi, bukan menjadi persoalan, tetapi fokusmu apa, nilai jualmu apa. Sehingga ketika orang sebut SMK 1 tergambar apa, SMK 3 apa. Begitu juga sekolah menengah atas, SMK Kokar dengan Radio Republik Indonesia Kokar, Abulba. Ini sampai di mana? Ini adalah hal yang lumrah, tetapi butuhnya. Saya mau kepala sekolah-sekolah yang terdidik benar-benar memiliki nyali. Orang berani itu mempunyai nyali. Pintar saya tidak cukup, harus mempunyai nyali. Pintar dia hanya ngomong, tapi tidak pernah gigit. Gigit dulu baru bicara. Nah, lakukan dulu, baru baca ritra. Orang tua bilang, mari kita baca ritra, hasilnya seperti apa dan kakak orang buat apa untuk anak-anak didik kita buat tahu. Kalau ini sudah dilakukan secara baik dan benar, maka kemampuan emas lin itu harus diingat baik-baik. Pertama apa? Hah? Apa? Pertama apa? Emas lin. Ya? Apa? A apa? Apa? Leadership. I apa? Apa? Nah, ini adalah kemampuan
yang harus kamu miliki. Setiap hari baca, saya sudah evaluasi ini sampai di mana? Saya terapkan di sekolah seperti apa? M yang terakhir, seperti yang dibicarakan oleh Bapak Kepala BLT tadi, seperti apa? Sehingga ada titik refleksi dan evaluasi diri setiap hari tanpa adanya perpenuhan atau kontemplasi dalam keseharian. Jam 4 orang sholat, musim sholat, kau mesti tidur. Orang mau maghrib juga kau sudah tidur duluan, maka kau tidak mendapatkan apa-apa. Belajarlah kepada para tokoh-tokoh besar bagaimana meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka dengan melihat kearifan lokal dan kemampuan itu berkembang di sekolah. Sekolah kita ini sangat dimanja oleh pemerintah, terlebih sekolah-sekolah negeri dengan lengkap bantuan bertubi-tubi, tetapi melipat gandakan bantuan untuk menghasilkan sebuah nilai yang bersifat aset pemodalan masih jauh. Maka ibu kepala sekolah, khusus sekolah Smart SMK, nanti kita akan buat kontrak kinerja versi turunan dari kontrak kerja yang bersifat umum. Guru SMK berapa lahan yang dikelola untuk sektor pertanian, lahan pertanian berapa hektar, kalau 2 hektar biasa, di rumah juga ada 5 hektar biasa, tetapi dipagiankan 500 hektar dengan pola kolaborasi bagi hasil dengan masyarakat setempat. Peternakan sapi berapa, babi berapa, ayam berapa, supaya ada pusat pertumbuhan baru dan tumbuh berkembang di sekolah-sekolah. Tetapi kepala sekolah, karena jabatan kepala sekolah sudah dilakukan oleh kepala dinas, gubernur melalui beberapa operator, lalu lupa kontak kinerja, maka kita akan evaluasi secara baik dan benar. Dan iklim kompetitif kinerja seperti ini memacu hal yang digagaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa tahun 2023 angka kemiskinan kita mainnya 11 sampai 12%. Angka kemiskinan kita sekarang jumlah penduduk 5 lebih, sekarang 1 juta lebih. Apalagi seronja corona lagi, supaya BPS tambah miskin lagi. Tetapi bantuan dana bos juga ada, bantuan dana desa ada, APBD 2 ada, provinsi ada, tetapi angka kemiskinan dia terputar terus-terus. Ini kemiskinan yang dimiskinkan atau kemiskinan berdasarkan sisi. Ini persoalan. Nah itu lembaga pendidikan harus memberi sebuah jaminan, terlebih sekolah kejuruan, karena tugas dan tanggung jawab maha berat. Seluruh bupati wali kota menginginkan sekolah-sekolah kejuruan memberi dan mengatasi kesulitan hidup, terlebih menekan angka kemiskinan. Pengangguran terbuka, stop sudah, angka putus sekolah kita pacu, maka pendidikan vokasional benar-benar diperhatikan secara baik. Sekolah menengah atas didiklah anak-anak dan kemampuan akademik yang bagus, tukang bercerita dan bicara banyak tetapi skillnya rendah. Karena itu ruang-ruang kosong ini perlu diisi dengan pendidikan vokasi, baca guru, mengajar keterampilan-keterampilan, sehingga tamatan sekolah menengah atas tidak hanya bersifat intelektual keilmuan, tetapi dia memiliki skill-skill tertentu, dan itu butuh kolaborasi. Ini saya tekankan ulang-ulang. Tanpa adanya sebuah kolaborasi yang bagus dan gentleman, bicara kepala sekolah, wakil kepala sekolah berbui dan bertubi-tubi, tidak akan menggeser paradigma cara berpikir masyarakat kita. Tadi kami kunjungi sekolah Kristen Teologi, kepala sekolahnya orang Rote, dia berkata-kata ini juga seperti dia memotivasi untuk seluruh komponen terlibat di dalam pengembangan sekolah-sekolah mereka. Nah, anak-anak kita seperti mereka nyanyi tadi, restorasi kebangkitan itu adalah spirit dalam pembelajaran kita. Merestorasi, menata kembali, tata kembali terhadap 8 standar pendidikan, tata kembali terhadap panggilan guru sebagai pendidik, pengayom yang termuat di dalam 4 kuadran yang sentil. Mau jadi seperti apa? Nah, itu butuh sebuah perubahan sikap yang luar biasa. Bapak Ibu, kepala sekolah, saya senang kamu menunggu kami. Ini belum apa-apa. Saya waktu ketika di Badan Pengelola Perbatasan
menyelesaikan badan batas, persengketa batas, dan menghadirkan gubernur dan rombongan di kawasan perbatasan Timor Leste. Saya 6:30 itu tunggu di rumah jabatan Bupati Tetu, Pak Rai Fernandes. 6:30 orang dinas badan perbatasan TTU sampai 11-12 mereka pulang karena tidak menahan rasa lapar dan haus minum lapar, mereka pulang. Saya bilang saya tidak akan pulang sebelum bertemu dengan Bupati. Dan jam 3 beliau bangun, baru kita putuskan dan kita bicarakan, dan saya pulang membawa hasil bahwa segala urusan sudah berkoordinasi dengan Bupati, dan kehadiran gubernur di perbatasan saat itu, di situ ada sekolah perbatasan berjalan dengan intervensi dan kolaborasi dan sukses kegiatan. Karena itu tadi malam aspek kolaborasi kemarin atas inisiatif dari Kemenak dan Pak Nurdin, Bapak Nurdin, PLT, kita mengunjungi silaturahmi dengan Bapak Bupati, Bapak Amun Jomo. Beliau cerita bla situasi dan kondisi masyarakat Alo seperti digambar oleh Pak Korbas tadi, dan hari ini beliau ada di Kupang. Tujuan apa? Tujuan kita mau melapor, menginformasikan supaya penduduk warga sekolah adalah milik Gubernur Nusa Tenggara Timur, tapi KTP-nya adalah milik para bupati. Dan ini adalah hal yang penting. Nah itu pertautan seperti ini selalu koordinasi dengan Pak Korbas, Ketua MKS, dan juga tokoh-tokoh kunci yang ada di sekolah terdekat. Tanpa pelibatan ini manajemen talenta maka tidak akan tumbuh dan berkembang. Kalau berkembang satu sekolah 1 bulan buat apa, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun tidak ada hasil, kamu berani buat surat tidak? Bapak Kadis PDMK, Gubernur, Tembusan, siapapun kadisnya ke depan, saya mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan ADC. Selama ini budaya mundur belum ada. Serius. Dan kami Kepala Dinas PDMK OPD pimpinan 2, SK pemberhentian Pak Gub selalu bawa taruh di dalam foto. Ada yang tidak sampai, berhentikan dan dibawa. Berhentikan dibawa. Itu adalah cara memandu kita untuk bekerja. Dan kekuatan dinas PDMK itu ada di sekolah. Ada di mana? Ada di sekolah, ada di guru, ada di siswa, ada di Korbas, ada di DIPnya. Kalau tanpa adanya loncatan dan manajemen yang bagus dari kepala sekolah masing-masing, maka kita teriak 1001 macam pun dia tidak mundur, tidak ada perubahan apa-apa. Benahi lingkungan sekolah, jangan tenggelam dengan rutinitas rutin tiap bulan. Pikir bayar guru berapa, sponsor berapa, tidak usah pikir. Tetapi benahi sekolah, karena uang itu ada di mana-mana. Duit ada di mana-mana. Uang ada di mana-mana. Ada di Bank NTT, ada di BRI, ada di para pejuang, ada di anggota DPR, ada di para pengusaha, ada di pekerja jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten. Ini kamu belum manfaatkan sama sekali. Ada di peralatan sekolah milik sekolah kecil. Betul ya? Maka berpikir menjadi seorang wirausaha entrepreneur yang tumbuh dan berkembang di sekolah ini. Saya berharap kunjung kali berikut kita akan kunjung sampai di pantai, tidur di situ, bangun di situ, dan baru di situ kita tahu ternyata urus sekolah tanpa melibatkan guru-guru dan siswa, kita ambil keputusan biasa salah. Dan saya tidak berada pada pihak itu. Saya mau mendatangi dan memastikan situasi sekolah seperti apa. Terima kasih Semari Satu kemarin kami kunjungi. Ketika minta bantuan, saya bilang Ibu Kepala Sekolah ya, saya bilang koordinasi dengan Pak Bupati. Ketika ketemu Bupati butuh proses yang banyak, tetapi itulah inisiatif dengan jarak alumni, ronjong di kiri kanan bisa ditata, dan kemarin sudah dikerjakan. Cukup, dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh kepala sekolah yang lain. Sekolah negeri Bapak dan Ibu, kita masih kalah jauh dengan MAN model. MAN di Kalapai yang sisa 23 orang menjadi 1000 siswa. Masih kalah. Di Flores sekolah negeri juga masih kalah dengan sekolah-sekolah swasta. Apa yang kurang? Semua lengkap. Yang kurang adalah hati kita, pikiran kita, percaya. Betul ya? Betul.
Dan kekuatan ini perlu digerakkan. Gunakan kekuasaan kepala sekolah untuk menggerakkan. Karena kau diberi kuasa, SK itu kuasa. Kuasa itu besar sekali. Nah, maka gunakan ini untuk memajukan pendidikan sehingga Nusa Tenggara Timur, khususnya Dinas Pendidikan Kebudayaan dalam target-target tertentu bisa tercapai. Satu, literasi harus diperjuangkan. Numerasi, pendidikan, karakter ini harus diperkuat lewat sindikasi kemampuan pada guru. Pintar saja tidak cukup, karakternya benar-benar harus dibina, harus dipupuk dan dibiasakan. Maka yang disebut ada kurikulum tersembunyi. Apa itu kurikulum tersembunyi Bapak ini? Kurikulum tersembunyi model seperti apa? Bapak itu. Mana yang lebih kuat pengaruhnya? Kurikulum formal atau kurikulum tersembunyi atau dua-dua? Menurut Bapak dan Ibu mana? Dua-dua? Kurikulum tersembunyi itu seperti apa? Seperti apa? Tadi Pak Haji bilang kata bodoh. Kata apa? Sangat mempengaruhi efek. Kata-kata itu sangat mempengaruhi karakter siswa dan perilaku. Apa yang kau pertontonkan guru-guru akan dilihat oleh siswamu, lalu dia meniru. Itu kurikulum tersembunyi. Itu sangat berbahaya sekali. Cara kau punya cara berpakaian, rambut, kuku yang panjang, kepala sekolah kuku yang panjang, lalu guru-guru bisa rokok sampai baju-baju yang lubang semua, minum larut di sekolah akan diintip oleh siswa. Oh, ini bagus. Lalu isap rokok selama dengan siswa, ini juga kurang bagus. Nah, ini tidak boleh. Apalagi kamu sebagai kepala sekolah